Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Gusti Ahmad Sadea, NIM 1908 1020 1188. Ini saya akan mempresentasikan tentang marketing plan dari PT Dirgantara Indonesia. Pertama, profil PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerbangan di Asia yang berpengalaman dan berkompetensi dalam rancangan pengembangan dan manufakturing pesawat terbang. PT Dirgantara Indonesia memiliki areal seluas 125,4 ha yang terdiri dari 79,3 ha berupa lahan dan 46,1 ha untuk luas bangunan. Alamat dari PT Dirgantara itu sendiri di Jalan Pajajaran nomor 154 Bandung, Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna dari logo PT Dirgantara Indonesia. Pertama, warna biru angkasa melambangkan langit pesawat terbang. Sayap pesawat terbang sebanyak 3 buah melambangkan fase yang dialami PT Dirgantara Indonesia, yakni dimulai dari PT Terbang Nusantara, berganti menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, dan yang terakhir berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Ketiga, ukuran pesawat terbang yang semakin membesar melambangkan keinginan PT Dirgantara Indonesia untuk menjadi perusahaan dirgantara yang semakin membesar di tiap fase. Dan lingkaran melambangkan bola dunia, di mana PT Dirgantara Indonesia ingin menjadi perusahaan berkelas dunia. PT Dirgantara Indonesia itu memiliki visi dan misi. Visi dan misi dari PT Dirgantara Indonesia itu misinya menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi dan mampu bersaing dalam pasar dunia dengan mengandalkan keunggulan biaya. Dan misinya yaitu menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersil yang dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. Kedua, sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancangan bangun, manufaktur, produksi, dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer, dan juga untuk aplikasi di luar industri dirgantara. Ketiga, menjadi perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya. PT Dirgantara Indonesia memiliki produk dan jasa. Salah satu dari produk yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia itu salah satunya pesawat NC212, pesawat ringan multiguna terutama dengan jarak dekat dan menengah yang telah diproduksi PT Dirgantara Indonesia sebanyak 102 unit. Ketiga, pesawat CN235. CN235 merupakan pesawat dengan kapasitas 35 penumpang, mulai dirancang tahun 1979 dan diselesaikan pada tahun 1983 sebagai hasil kerjasama antara PT PTN dengan IASA. Ketiga, pesawat CN235-200, pesawat dengan kapasitas 35 penumpang yang diselesaikan tahun 1983
sebagai hasil kerjasama antara PT IPTN dengan CAS dengan jasa, di mana telah berhasil diproduksi 50 unit. Adapun proses jasa yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia, di antaranya yang pertama engineering work unit, design development testing. Dua, manufacturing untuk kontrak. Tiga, aircraft maintenance repair and overhaul. Keempat, engine maintenance repair and overhaul. Yang kelima, aircraft industrial tooling and equipment manufacturing. Selanjutnya, kondisi terkini pemasaran PT Dirgantara Indonesia. Sebelum ditetapkan strategi komunikasi pemasaran yang dianggap tepat untuk memasarkan pesawat terbang, perlu dilaksanakan berbagai analisis yang berhubungan dengan strategi komunikasi pemasaran yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia. Analisis komunikasi pemasaran terbagi atas 3 bagian, yaitu analisis peluang pasar, analisis pesaing, dan analisis penetapan pasar sasaran. Pentingnya analisis detail tersebut agar dalam komunikasi pemasaran dapat memahami peluang pasar yang akan dipadai, mengantisipasi persaingan dengan produk sejenis yang pada akhirnya menetapkan pasar sasaran untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang upaya yang ditempuh dalam menyampaikan informasi tentang pesawat terbang kepada para konsumen. Keberadaan produk pesawat terbang dan barang-barang jasa lainnya pada pasar lokal dan global perlu dilaksanakan analisis yang mendalam yang terdiri dari 3 aspek, yaitu analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar PT Dirgantara Indonesia sebagai industri strategis yang memproduksi berbagai jenis helikopter, alutsista, dan pesawat terbang harus mempertimbangkan peluang pasar di dalam dan di luar negeri. Analisis peluang pasar tersebut penting dilakukan agar PT Dirgantara Indonesia secara berkesinambungan dalam melaksanakan produksi pesawat terbang dan untuk memperoleh laba sehingga PT Dirgantara Indonesia dapat melangsungkan operasionalnya serta memperoleh laba dari penjualan berbagai produk yang dihasilkan. 2. Analisis pesaing. PT Dirgantara Indonesia dalam menghadapi persaingan global untuk memasarkan pesawat terbangnya mutlak meningkatkan kualitas produksi secara berkesinambungan, pelayanan serta promosi kepada customer. Pentingnya peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan promosi bertujuan untuk menguasai pasar potensial dan pangsa pasar di seluruh dunia. Yang ketiga, analisis pasar sasaran. Dalam menetapkan pasar sasaran, PT Dirgantara Indonesia memprioritaskan pasar sasaran pesawat terbang di dalam negeri. Pasar sasaran terdiri dari maskapai penerbangan sipil, militer, Basarnas, kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai instansi lainnya. Pasar sasaran internasional lebih banyak digunakan oleh para pemesan untuk kepentingan maskapai penerbangan sipil, pengangkutan barang, dan evakuasi pada suatu bencana alam. Pasar sasaran yang utama di luar negeri adalah berbagai negara kepulauan yang membutuhkan pesawat terbang ringan dan memiliki barisan berjarak pendek. Selanjutnya, matriks analisis SWOT. Matriks analisis SWOT sendiri adalah singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan
Trends yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia pertama, utamakan penggunaan teknologi. Yang kedua, perusahaan BUMN dengan brand image yang kuat. Yang ketiga, memiliki produk unggulan yang mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, mampu bersaing secara kompetitif dengan hasil produksi pesawat dari luar. Selanjutnya, yang dimiliki oleh negara Indonesia, pertama, anggaran belanja besar. Kedua, segmen pasar lemah. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, penggunaan pasar teknologi pemasaran. Kedua, peluang pasar di dalam negeri juga akan dapat beralih kepada perusahaan yang menghasilkan pesawat terbang sejenis dari luar negeri. Yang ketiga, penjualan yang dipasarkan saat ini didapat meyakinkan para customer pada produk pesawat tersebut. Yang keempat, berpengaruh terhadap tinggi rendahnya minat para customer dalam dan luar negeri. Yang kelima, meningkatkan kualitas produksi serta promosi kepada para customer. Selanjutnya, traits. Yang pertama, memiliki kesamaan dengan perusahaan pesawat terbang lainnya. Yang kedua, persaingan untuk merebut pasar domestik dan global dengan perusahaan pesawat dari luar maupun dalam negeri. Yang ketiga, hanya memiliki satu perusahaan yang produksi pesawat di Indonesia. Yang keempat, ancaman dari perusahaan luar yang memiliki jenis produk pesawat yang sama. Lima, bersaing dengan perusahaan pesawat yang lebih besar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, trends dan opportunities. Pertama, fokus pada kemajuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi dan promosi dengan brand image yang kuat. Weakness dan opportunities. Anggaran belanja yang besar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi serta promosi kepada para customer. Selanjutnya, trends dan trend. Yang pertama, memiliki produk unggulan agar dapat bersaing dengan perusahaan pesawat yang lebih besar. Yang kedua, perusahaan BUMN yang diharapkan dapat bersaing untuk merebut pasar domestik dan global dengan perusahaan pesawat dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, weakness dan trends. Menggabungkan entitas bisnis agar lebih kompetitif dan promosi harus lebih gencar untuk bersaing dengan perusahaan pesawat yang lebih besar. Selanjutnya, usulan strategi pemasaran. Memasuki era globalisasi dan perindustrian yang semakin berkembang besar, pada masa ini hampir semua perusahaan menghadapi persaingan dan tantangan dalam suatu lingkungan yang sangat ketat dengan perubahan. Setiap perusahaan pada umumnya menginginkan eksistensi yang cukup lama di bidang produksi pasar yang dijalaninya. Oleh karena itu, penting adanya pemasukan maksimal untuk aliran bisnis dengan cara menjual barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan multinational corporation dengan model bisnis apa. Dengan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data klien yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perusahaan. Dari penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan perusahaan adalah setiap tahun ada general meeting untuk membahas strategi bisnis yang dilakukan untuk 3-4 tahun ke depan, dan setiap 3 bulan sekali mengadakan workshop untuk membahas strategi bisnis untuk 1 tahun ke depan. Jadi intinya strategi bisnis yang dilakukan yaitu komunikasi melalui gambaran rancangan strategi bisnis yang dituangkan ke dalam metode bisnis kanvas. Dapat dilihat bahwa ukuran keberhasilan pencapaian tujuan bisnis berada pada selisih antara blok sumber pendapatan dan struktur biaya berupa keuntungan.
Terima kasih atas terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.